Hei adik-adik, yuk belajar matematika lagi bersama Kak Noing. Nah, kali ini kita membahas bab 16, rangkuman halaman 118. Kakak menggunakan buku panduan, belajar bersama temanmu matematika volume 2, kelas 5, kurikulum merdeka. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Kita buka halaman 118. Hubungan antar kuantitas. Nomor 1, isilah titik-titik dengan sebuah bilangan. Nomor 1, 36 kg adalah titik-titik persen dari 48 kg. Di sini nanti kita akan cari rasionya, yaitu kuantitas yang dibandingkan dibagi kuantitas dasar. 36 kilo dibagi 48 kilo sama dengan 0,75. Persentasenya adalah 75%. Nomor 2, 80% dari 2,5 meter adalah titik-titik meter. Di sini rasionya adalah 80% atau 0,8 dan kuantitas dasarnya adalah 2,5 meter. Kuantitas yang dibandingkan sama dengan rasio dikali kuantitas dasar. 0,8 dikali 2,5 sama dengan 2 meter. Selanjutnya yang nomor 3, 35% dari titik-titik adalah titik-titik. Misalnya, kuantitas dasarnya adalah 100.000. 35% dari 100.000 adalah 35.000. Didapat dari rasio dikali kuantitas dasarnya ya, yaitu 0,35 dikali 100.000. Nomor 2, ada sebanyak 160 buku di rak. Diagram ini menunjukkan rasio dari setiap jenis buku. Ada berapa banyak buku cerita, buku biografi, dan buku komik. Di sini kita bisa lihat pada diagram untuk kuantitas dasarnya adalah 100%, yaitu 160 buku. Untuk menghitung setiap jenis buku berarti rasio dikali kuantitas dasar. Misalnya, nomor 1 buku cerita, yaitu berjumlah 40%. 40% bisa diubah menjadi bilangan desimal, yaitu 0,4 dikali 160 sama dengan 64 buku. Yang kedua, buku geografi 20% sama dengan 0,2 dikali 160 sama dengan 32 buku. Yang ketiga adalah buku komik sebanyak 15% sama dengan 0,15 dikali 160 sama dengan 24 buku. Selanjutnya tentang indeks. Untuk melihat bagaimana sesuatu berubah, kuantitas tertentu dinyatakan sebagai rasio dari 100. Seperti ketika menghitung persentase. Metode ini disebut membuat indeks. Tulislah indeks dalam tabel dan gambarlah diagram garisnya. Pada tabel membahas tentang indeks populasi Jepang pada tahun 2005 sampai 2055. Pada tahun 2005 populasi di Jepang adalah 127.770.000, sedangkan indeksnya adalah 100. Selanjutnya kita akan mencari indeks dengan kuantitas dasar pada populasi di tahun 2005. Nah, misalnya tahun 2015 indeks populasi Jepang adalah 125.430.000. Indeksnya adalah 125.430.000 dibagi 127.770.000 sama dengan 0,98. Jadi indeksnya adalah 98. Selanjutnya mencari indeks populasi Jepang di tahun 2025, yaitu 119.270.000 dibagi 127.770.000 sama dengan 0,93. Indeksnya adalah 93. Selanjutnya, indeks populasi Jepang di tahun 2035 sama dengan 110.680.000 dibagi 127.770.000 sama dengan 0,866. Indeksnya adalah 87. Selanjutnya, indeks populasi Jepang di tahun 2045 yaitu 100.440.000 dibagi 127.770.000 sama dengan 0,786. Indeksnya adalah 79. Selanjutnya, indeks populasi Jepang di tahun 2055 yaitu 89.930.000 dibagi 127.770.000 sama dengan 0,70. Indeksnya adalah 70.
Nah, dari tabel kemudian kita buat diagram garisnya ya. Terlihat indeks populasi Jepang dalam diagram garis adalah sebagai berikut. Dapat disimpulkan bahwa indeks populasi Jepang di tahun 2005 sampai 2055 yaitu menurun. Demikian pembahasan hubungan antara kuantitas mengenai soal latihan, dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa, sampai ketemu di matematika berikutnya. Untuk link video halaman berikutnya, adik-adik bisa lihat di deskripsi di bawah ya. Terima kasih.